Shalom, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, marilah kita berdoa. Ya Bapa di sorga, Allah yang kekal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam pengentaran kuat kuasa Roh Kudus, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami memahami setiap kehendak-Mu di dalam firman, dan kemudian melakukannya dalam hidup ini. Berbicaralah bagi kami Tuhan. Kami siap bukan hanya sekedar mendengar, tapi juga memberlakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, pembacaan kita di saat ini adalah dari kitab Amsal pasal 17, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-17. Amsal pasalnya yang ke-17, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata, lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging seruma disertai dengan perbantahan. Budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu, dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu. Kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Siapa mengolok-ngolok orang miskin menghina penciptanya. Siapa gembira karena suatu kecelakaan tidak akan luput dari hukuman. Mahkota orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus, apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta. Hadiah suapan adalah seperti mestika di mata yang memberinya. Kemana juga ia memalingkan muka, ia beruntung. Siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara menceraikan sahabat yang karib. Suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Orang durhaka hanya mencari kejahatan, tetapi terhadap dia akan disuruh utusan yang kejam. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi, undurlah sebelum perbantahan mulai. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Apakah gunanya uang di tangan orang bebal untuk membeli hikmat, sedang ia tidak berakal budi? Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semuanya di saat ini. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ada ungkapan yang mengatakan bahwa anak adalah berkat Tuhan yang berharga. Karenanya, janganlah kita mengecewakan Tuhan dengan menyia-nyiakan berkatnya itu. Ungkapan ini tentu akan memotivasi iman kita dalam hidup sebagai orang tua dan anak untuk saling menjaga dan juga saling mengingatkan bahwa semua yang kita punya berasal dari Tuhan yang adalah anugerahnya, baik itu anak kita, orang tua kita. Sebagaimana tema perenungan kita di minggu ini tentang anak adalah mahkota, mengisyaratkan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab serta wewenang untuk menjadikan berkat Tuhan ini, yaitu anak kita, sebagai suatu yang berharga dan tak ternilai,
dalam menjalani kehidupan yang dianugerahkan Tuhan itu. Karena dalam Alkitab, ungkapan mahkota di dalam terjemahan teks aslinya dalam ungkapan bahasa Ibrani ada 3 kata yang menerjemahkan mahkota, yaitu Neser, Keter, dan Atarah. Dan olehnya maka melalui ketiga ungkapan ini, mahkota dapat diterjemahkan pertama bahwa mahkota adalah lambang kehormatan atau kemenangan. Kita bisa melihat itu dalam Amsal 4 ayat 9, Amsal 16 ayat 31, Yesaya pasal 62 ayat 3, Filipi 4 ayat 1, dan Ibrani 2 ayat 9. Mahkota juga menjadi lambang kesempurnaan dan kekayaan anugerah Allah bagi umatnya. Sebagaimana ini juga dicatat dalam Mazmur 65 ayatnya yang ke-12, Mazmur 103 ayat yang ke-4, Yesaya pasal 28 ayat 5, Yehezkiel 16 ayat 12, Yakobus pasal 1 ayat 12, 1 Petrus 5 ayat 4, Wahyu 2 ayat 10, serta juga Wahyu 3 ayatnya yang ke-11. Dan dalam teks perjanjian baru, mahkota diterjemahkan dari 2 kata, yaitu Stefanos dan diadema. Mahkota ini seringkali diartikan sebagai sebuah penghargaan atas kemenangan, atas suatu kejuaraan atau kompetisi. Dengan demikian, maka kita dapat memahami kalau anak adalah mahkota, itu berarti anak kita adalah kehormatan kita. Anak kita adalah sesuatu yang berharga dalam hidup. Dan karenanya kita akan mendidik mereka agar meraih kemenangan-kemenangan dalam hidup yang bukan hanya menjadikan mereka pemenang untuk diri mereka sendiri, tapi juga menjadi kebanggaan orang tuanya dan tentu menyenangkan hati Tuhan. Sebab kita tahu bersama pertumbuhan anak-anak kita sekarang tidak akan pernah jauh dan tidak pernah terlepas dari kehidupan yang sekuler, cenderung antisosial, ancaman bahaya hedonisme dan konsumerisme, serta kemajuan teknologi yang tidak dapat terelakkan lagi dalam kehidupan dewasa ini menjadi kebutuhan yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia. Apabila salah memanfaatkannya, maka pasti akan diperhamba oleh semuanya itu. Karenanya untuk meraih kemenangan dalam hidup yang dijalani, Amsal 17 ayat 1 sampai 17 menjadi titik acuan dalam mencapai keberhasilan. Kita melihat di sini bagaimana pengamsal mengingatkan agar kehidupan yang dijalani itu harus melihat beberapa poin penting sebagaimana yang dibahasakan oleh pengamsal. Pertama, bersyukur atas apa yang diberikan Tuhan. Karena pada ayat yang pertama dikatakan lebih baik sekerat roti yang kering disertai ketentraman daripada makanan daging serumah disertai perbantahan. Sekerat roti kering tidak hanya bermakna kuantitas yang sangat sedikit, tapi juga kualitasnya yang sangat sederhana ketika dia dikelola menjadi roti. Memang baik rumah penuh daging. Daging dalam bahasa Ibrani terjemahan asli digunakan kata sibek dari kata sebak. Daging yang dimakan bersama-sama penyembah setelah dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi apa gunanya jika setelah beribadah mereka makan daging tapi kemudian disertai perbantahan, perseteruan? Apalah artinya semuanya itu? Dari Amsal 17 ayat 1 sampai 17 juga diingatkan bahwa kita harus memiliki keterampilan dan pendidikan yang baik supaya tidak dipermalukan sebagaimana dibahasakan di ayat yang kedua. Budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu dan akan mendapat bagian warisan bersama dengan saudara-saudara anak itu. Di sini kita melihat penggunaan kata Ibrani maskil. Menarik untuk mempelajari kata maskil ini, sebab kata ini menjadi dasar dari kata yang sudah kita kenal, yaitu skill atau keterampilan, dan school diterjemahkan sekolah. Kata maskil berasal dari verba sakal, artinya perilaku cerdas, menggunakan akal budi dan berpengertian. Dalam penggunaan bahasa Ibrani modern, kata maskil diberikan sebagai gelar untuk kehormatan ilmiah,
sarjana, cendekiawan, pakar, ahli, yaitu gelar bagi orang sekolahan yang pintar dan cerdas dan bijaksana. Sehingga di sini kita akan memahami bahwa alangkah malunya orang tua jika anaknya tidak memiliki pendidikan dan keterampilan, karena ia dapat digantikan oleh budak orang tuanya. Memang pada masa itu tidak ada budak yang keberadaannya sebaik budak yang ada di Israel, karena mereka diperhitungkan juga sebagai anggota keluarga, menganut agama tuannya, serta belajar dan memiliki pendidikan. Sehingga seorang anak mau tidak mau harus memiliki maskil, harus memiliki akal budi, kecerdasan, sehingga dia tidak membuat malu dan bisa kehilangan haknya atas warisan keluarganya. Melalui Amsal 17 ayat 1-17 diingatkan juga, sebagai mahkota dan kehormatan yaitu anak dan nenek moyang mereka, ayat 6, maka kehidupan yang diuji oleh Tuhan harus berpusat kepada hati, ayat yang ketiga, yang terus melakukan kebaikan dan kebenaran, bukan pembohong, ayat yang keempat, tidak pernah menganggap remeh orang lain, ayat yang kelima, dan kemudian bergembira atas kecelakaan orang lain, ayat yang keenam, karena mereka yang bergembira itu akan mendapatkan penghukuman. Terus berusaha untuk mengucapkan kata-kata yang bagus, layak, pantas, kata-kata yang pantas bagi orang yang benar, supaya tidak menjadi orang bebal dalam teks ayatnya yang ke-7. Tidak berusaha untuk menyuap orang lain dengan hadiah, ayat yang ke-8. Menjadi seorang pemaaf sehingga disukai banyak orang dan tidak mengungkit-ungkit kesalahan, supaya persahabatan tetap terjaga sebagaimana itu ditulis dalam teks ayat yang ke-9. Melalui Amsal 17 ayat 1-17 ini kita juga diingatkan agar supaya menjadi orang yang berpengertian dan bukan bebal, ayat yang ke-10. Karena orang durhaka hanya mencari kejahatan sehingga dia akan mendapatkan penghukuman. Dikatakan di ayat yang ke-11, ada utusan yang kejam. Ingatlah, kebebalan yang menghasilkan kebodohan lebih berbahaya daripada beruang betina yang kehilangan anaknya, ayat yang ke-12. Kita juga diingatkan untuk belajar terus melakukan kebaikan sekalipun mungkin kita dijahati. Karena jika kita membalas kebaikan dengan kejahatan, maka kejahatan tidak akan menghindar dari rumah kita, ayat yang ke-13. Menjadikan diri kita untuk tidak terlibat dalam perbantahan, karena sebelum memulai lebih baik mundur. Karena perbantahan itu diibaratkan seperti membuka jalan air, ayat yang ke-14. Jangan memutarbalikkan kebenaran dengan kesalahan, karena itu adalah kekejian bagi Tuhan, ayat yang ke-15. Seberapa banyaknya uang yang kita miliki, kita diingatkan bahwa kita tidak dapat membeli atau menjadikan kita berhikmat, ayatnya yang ke-16. Serta kita harus menjadi sahabat sejati yang mengasihi setiap waktu, bahkan menjadi seperti keluarga, saudara bagi sahabat kita yang mengalami kesukaran dan kesusahan, ayat yang ke-17. Olehnya saudara-saudaraku yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, melalui bacaan ini kita dapat merefleksikan diri sebagai orang tua yang adalah kehormatan anak-anak dan anak-anak yang adalah mahkota orang tua. Pertama, apa yang Tuhan beri harus dinikmati dengan syukur dan penuh sukacita. Bukan persoalan daging atau roti, tapi bagaimana mampu bersyukur atas berkat Tuhan dan hidup mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan beri. Karena terkadang gengsi yang lebih tinggi dari kenyataan. Kita seringkali melihat kalau pesta luar biasa, berpenampilan dengan gaya hidup kita luar biasa. Walaupun terkadang apa yang kita upayakan untuk menghadirkan itu semua kadang-kadang tidak terlepas dari pinjam sana dan pinjam sini. Bahkan terkadang ada orang tua yang kemudian mengesampingkan, mengorbankan kebutuhan anaknya. Yang penting orang tuanya berpenampilan, orang tuanya kelihatan luar biasa, atau dapat dibahasakan orang tuanya gaul labis. Hal yang kedua, menjamin anak-anak memiliki masa depan yang baik adalah wujud iman orang tua terhadap Tuhan. Orang tua harus memberikan perhatian dan bahkan mau berkorban untuk masa depan anaknya.
Ia harus menjamin pendidikan anak-anaknya serta mengupayakan keterampilan yang mau tidak mau harus dimiliki oleh anak-anaknya. Karena memang benar, pendidikan formal itu penting, tapi pendidikan informal juga harus dimiliki oleh anak-anak kita. Dan jangan biarkan anak-anak kita terbuai, dimanja dengan fasilitas yang kita miliki, dan menjadikan mereka masa bodoh dan selalu beranggapan bahwa semuanya ada dan tersedia. Ingat apa yang dibahasakan pengamsal dalam bacaan ini di ayat yang kedua. Jangan sampai pula kita sebagai anak menganggap remeh pendidikan, keterampilan, dan akhirnya kita kehilangan masa depan sebab kita mengabaikannya dan akhirnya membuat orang lain yang menikmatinya. Ingat, akal budi yang menghasilkan hikmat dan pengetahuan itu tidak dapat dibeli. Ketiga dan yang terakhir, berusaha untuk terus benar dalam Tuhan agar supaya tidak jatuh dalam dosa yang dapat membuat kita membiasakan diri untuk mendengar, bahkan menjadi seorang pendusta. Juga membuat kita merasa diri lebih hebat dari orang lain, sehingga sering meremehkan orang lain. Hal lain ketika jauh dari kebenaran dalam Tuhan membawa kita menjadi orang-orang yang tidak peka terhadap orang lain, bahkan cenderung bergembira karena kesusahan orang lain. Menjadikan kita juga sebagai orang yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, termasuk di dalamnya menyuap orang lain. Hal yang keempat, hidup yang benar dalam Tuhan menjadikan kita mampu terus-menerus berbuat baik dan mampu melakukannya dalam segala situasi dan keadaan yang dijalani dalam kehidupan. Terus belajar dalam hidup ini untuk berbuat baik, sekalipun kita mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Mungkin dihina, disakiti, bahkan mungkin disingkirkan dan kehilangan apa yang kita punyai, baik harta ataupun kedudukan dan jabatan. Tetap benar dalam ketidakbenaran yang dilakukan orang lain tentu tidaklah mudah. Apalagi jika ada kesempatan atau peluang untuk membalas apa yang dilakukan orang lain terhadap kita. Tapi kita diingatkan, jangan pernah memutarbalikkan kesalahan menjadi kebenaran atau sebaliknya. Kelima, menjaga dan melatih diri untuk tidak hidup di dalam perbantahan. Karena perbantahan ada pada orang yang tidak memiliki pengetahuan, akal budi. Ada pada orang bebal, orang yang bodoh. Sebelum memulainya sebaiknya kita mundur. Mengapa? Karena orang yang melakukan perbantahan tidak akan pernah habis dan tidak akan berhenti. Hal ini akan terus diungkit-ungkit dalam kehidupan. Karenanya saudara-saudara, kita diingatkan untuk menghindarinya. Dengan demikian, maka kehidupan akan berjalan baik dan penuh dengan damai sejahtera dan persaudaraan. Dan ketika ada dalam persahabatan dengan orang lain, maka akan tetap terjaga dan terpelihara dalam kasih. Dan akhirnya persahabatan yang dibangun adalah persahabatan yang tulus dan murni, seperti seorang saudara satu dengan yang lain. Akhirnya saudara-saudaraku, ingatlah bahwa anak adalah peniru terbaik. Jadi berikanlah mereka sesuatu yang hebat, pantas, layak, dan benar untuk ditiru. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman di saat ini. Murnikan hati dan pikiran kami untuk menerima setiap kebenaran ini, dan dengan penuh ketulusan memberlakukannya di dalam kehidupan kami. Sebagai wujud tanggung jawab iman kami kepada Tuhan, wujud tanggung jawab iman kami menjaga berkat-berkat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, termasuk berkat berupa kehidupan anak-anak dalam hidup kami masing-masing. Sekaligus juga memelihara jalan kehidupan kami ketika kami Tuhan beri tanggung jawab menjadi orang tua. Tetap beriman, tetap menjadi teladan bagi generasi kami selanjutnya, tetapi juga bagi banyak orang. Terpujilah Engkau, firman yang telah mengingatkan kami dalam perjumpaan saat ini.
Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.